Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran akidah akhlak, yang mana pelajaran ini kita sudah sampai di pelajaran keempat, yaitu tentang adab di masjid dan tempat umum. Perlu diketahui bahwasannya setiap dimanapun kalian, hendaknya kalian itu memakai adab. Apa sih adab? Adab adalah akhlak, sopan santun. Kalau dalam bahasa Indonesianya sopan santun. Jadi hendaknya kalian itu dimanapun kalian berada, hendaknya didasari dengan adab. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi terlebih-lebih ini kita sudah sampai, yaitu adab di masjid. Terlebih-lebih di masjid, terlebih-lebih di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah termasuk Baitullah, rumahnya Allah. Disitulah orang Muslim semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah bahwasannya ukhuwah Islamiyah terlaksana di dalam masjid. Seorang jika bersolat berjamaah, maka ada ukhuwah Islamiyah dalam dirinya. Dia kenal sama tetangga-tetangga, dia kenal sama warga-warga. Jika tidak sholat di masjid, maka tidak kenal sama satu lain. Jadi setiap dimanapun kita berada, maka harus didasari dengan adab. Apa yang pertama? Ini jelaskan adab di masjid. Mari dibuka pelajaran keempat buku kalian terlebih dahulu, halaman 43. Mari kita belajar. Yang pertama, apa adab di masjid? Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Secara bahasa, masjid artinya tempat sujud. Secara bahasa, masjid adalah tempat sujud, dari kata sajadayas judu. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah dari kata sajadayas judu. Sedangkan menurut istilah, masjid adalah tempat suci umat Islam untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat, berzikir, i'tikaf, membaca dan memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi menurut bahasa, masjid itu adalah tempat sujud. Sedangkan menurut istilah, disitulah bahwasanya melaksanakan kegiatan keagamaan yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tempat suci umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap muslim hendaknya menghormati, memuliakan dan memakmurkan masjid dengan menjalankan adab ketika akan masuk atau ketika berada di dalamnya. Adapun adab dalam masjid antara lain sebagai berikut. Jadi setiap muslim, siapapun dia, hendaknya jika masuk masjid maka didasari dengan adab. Apa aja? Ya, jangan ngobrol, jangan ngomongin duniawi. Terlebih-lebih jangan tidur. Kenapa? Karena ditakutkan nanti bakal ngiler. Atau kalau yang masih ngompolan, bakal ngompol najis semua itu, najis semua lantainya, Jadi hendaknya didasari dengan adab, Yang pertama apa?
hendaknya masuk masjid dalam keadaan suci. Yang pertama di sini jelaskan hendaknya masuk masjid dalam keadaan suci. Hendaknya jika kita ingin masuk masjid, maka kita harus hendaknya bersuci, yaitu berwudu terlebih dahulu, baru masuk masjid. Niat. Yang kedua apa? Mengikhlaskan niat kepada Allah. Yang kedua apa? Mengikhlaskan niat kepada Allah. Jadi nawaitul i'tikaf, niat i'tikaf. Udah kalau dalam masjid, udah urusan duniawi hilangkan. Jadi kita pakai adalah adab niat kepada Allah lillah. Yang ketiga, berpakaian bersih dan memakai wangi-wangian. Pakaian bersih dan memakai wangi-wangian. Min sunnatir Rasul. Jika kita memakai wangi-wangian, termasuk adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, yaitu manusia, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi dalam ayat tersebut menjelaskan tentang apa? Tentang masuk masjid. Jadi tentang masuk masjid kita harus memakai baju-baju yang indah, yang bersih. Jangan compang-camping, kotor, giliran ke mall bersih, giliran main TikTok bersih. Giliran main TikTok rapi pakaiannya. Dan tapi apa? Ketika memasuki masjid pakaiannya amburadul, nggak pakai baju koko, celana bolong-bolong. Ingat. Nah, ayat ini menjelaskan yang kedua apa? Yaitu wasrobu wala tusrifu, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi apa kata Rasulullah? Nahnu qaumun la na'kul illa naju. Bahwasanya apa? Kami ini adalah suatu golongan, suatu kaum yang enggak makan kecuali sudahlah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, di situ ya. Yang keempat apa? Masuk masjid dengan berdoa dan mendahulukan kaki kanan. Hendaknya kita ketika masuk masjid didahulukan dengan kaki kanan. Jangan sampai kaki kiri. Kenapa? Kalau kaki kiri kita masuk ke kamar mandi. Kalau masuk masjid kita masuk dengan kaki kanan. Adapun doanya apa? Allahumma ftah li abwabah rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Jadi Allahumma ftah li abwabah rahmatik. Ini hendaknya dihafal ya. Kalian hafal doa-doa ini. Karena kenapa? Karena penting keseharian kita bahwasanya ada di dalam masjid. Hendaknya kita berdoa masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kebalikannya dari masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang kelima apa? Salat tahiyatul masjid min sunnatir Rasul Jadi kebiasaan Rasulullah ketika masuk masjid beliau salat tahiyatul masjid. Nah, salat tahiyatul masjid. Maksud salat tahiyatul masjid apa? Salat tahiyatul masjid niatnya adalah usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Ada makmuman ya. Adaan lillahi ta'ala. Jadi rakaatain, 2 rakaat. Ketika kita masuk masjid kita sholat 2 rakaat, yaitu namanya tahiyatul masjid. Beda lain halnya ketika sholat Jumat.
Saat gimana jika sholat Jumat? Pak, gimana jika sholat Jumat kita berada di lapangan, misal di terasnya masjid, di depan halamannya masjid, kita nggak cukup kepenuhan. Apakah kita datang ketika khotib lagi berkumandang, lagi berkhotib, berkhutbah, maka di situ haram jika kita sholat. Kenapa? Karena itu bukan masjid, halaman. Nah, jika kita masuk ke masjid, dalam masjid khotib lagi khutbah, kita hendaknya nggak apa-apa sholat sunnah, sholat sunnah tahiyatul masjid nggak apa-apa, sholat tahiyatul masjid nggak apa-apa, tapi bukan sholat qobliyah, tapi sholat tahiyatul masjid disunahkan, nggak apa-apa. Jadi kalau qobliyah nggak boleh. Nah, jika di luar masjid maka hukumnya haram, nggak sah, nggak sah kalau khatib lagi khutbah, yang menurut penjelasan guru saya, pernah suatu waktu beliau menjelaskan bahwasannya ketika khatib lagi naik berkhutbah, jika kita sholat di depan masjid, di halaman masjid, maka sholat tahiyatul masjidnya nggak sah, haram. Kenapa? Karena itu bukan masjid, itu halaman. Yang maksud masjid adalah dalamnya tuh, dalam lingkungan yang maksud dinamakan masjid, itu boleh dinamakan tahiyatul masjid. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah bin Ribi'i Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila kalian masuk, apabila sebagian dari kalian telah masuk masjid, fala yajlis, maka hendaknya kalian jangan duduk terlebih dahulu, hatta sampai kalian yusolli, bersolat rak'atain, 2 rakaat. Jadi apabila kata Nabi, kalau kita masuk masjid, hendaknya jangan duduk terlebih dahulu, hendaknya apa? Sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Nyata gimana? Usolli sunata rakaatain, usolli sunata tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keenam apa? Berperilaku dan bertutur santun di dalam masjid. Ya, jangan sampai main-main. Ini kebanyakan anak kecil ya. Jangan sampai bercanda, jangan sampai ketawa, jangan sampai lempar-lempar apalah. Jangan sampai kita mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi berperilaku dan bertutur santun di dalam masjid. Sholat yang benar, jangan bercanda, jangan main-mainan di dalam masjid, lari-larian. Kenapa? Karena itu bukan adab dalam masjid. Pahala kita semua hangus. Jika seorang berbicara di dalam masjid, berbicara aja, apalagi lari-larian, bercanda, berbicara aja, ngomong duniawi, ngomong duniawi. Duniawi maksudnya apa? Ghibah, ngomongin harta, ngomongin apalah, pekerjaan dalam masjid, maka amaliyah dia, pahala dia kehapus pada saat itu. Maka jangan sampai, apalagi kita bercanda, jangan sampai kita bercanda dalam masjid. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yang ketujuh apa? Menunggu ditegakkannya sholat dengan berdoa dan baik berzikir. Jadi kalau kita udah masuk masjid,
udah imam misalnya belum qomat gimana? Ya baca selawat, baca istighfar, ya. Hendaknya banyak-banyak berselawat, terlebih-lebih pada saat ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Qudamah berkata, setelah sholat 2 rakaat hendaknya orang yang sholat untuk duduk menghadap kiblat dengan menyibukkan diri zikir kepada Allah, berdoa, membaca Al-Quran, atau diam dan janganlah ia membicarakan masalah duniawi belaka. Ya kan, udah dibilang kan? Ya kalau seseorang mengomong duniawi dalam masjid, maka terhapuslah pahala tersebut, ya. Terlebih-lebih jualan di dalam masjid. Lebih-lebih jualan dalam masjid. Maka celakalah dia, ya, celakalah dia dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, jika ada seorang berjualan dalam masjid, maka bilanglah celakalah engkau, ya. Ada dijelaskan masalah bahasa Arabnya nggak tahu apa, ini maksudnya lupa, Al-Fakir lupa, saya lupa bahasa Arabnya apa, tapi di situ dijelaskan celakalah engkau, maksudnya begitu, maksud dalam pencarian begitu. Nah, di sini jelaskan terdapat keutamaan yang besar bagi seorang yang duduk di masjid untuk menunggu sholat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah ma kanat shalah tahbisuhu wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis." Jadi maka apabila, kata Rasulullah di sini jelaskan, maka apabila telah masuk masjid kana fi shalah maka nanti shalah tahbisuhu wal malaikatu yusholluna kana fi shalah, pada waktu sholat, pada waktu sholat udah adzan dia masuk masjid nunggu iqamah, maka nanti shalah tahbisuhu. Jadi antara dia ingin bersolat, selama sholat tersebut yang menahannya di dalam masjid. Nah, jadi dia menunggu, dia ingin melaksanakan sholat dan tunggu dulu di dalam masjid. Tahbisu wa malaikatuhu, dan adapun malaikat yushollun ala hadikum, berselawat kepada seorang kalian. Selawat malaikat itu adalah istighfar, meminta ampunan. Kan ada kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya sungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Maksud berselawat apa? Selawatnya Allah adalah rahmah, selawatnya malaikat adalah istighfar. Nah, disinilah bahwasanya malaikat minta ampun kepada kamu madama fi majlisihi, sampai kamu masih ada di tempat duduk tersebut, alladzi shalla fihi, yang mana kamu telah sholat di dalamnya. Jadi kalau udah habis sholat, udah diam wiridan, wiridan dulu sambil nunggu iqamah. Sholat 2 rakaat sunnah qabliyah, nunggu iqamah, sholat lagi, wiridan lagi, Jangan langsung tancap gas keluar, wiridan, baca doa, minta sama Allah, apa yang kita perlukan. Nah, apa malaikat bilang? Allahumma rahamhu, ya Allah, rahmatilah mereka, curahkanlah mereka rahmat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah baginya, malam yu'dhi fihi, selama dia tidak menyakiti orang lain, malam yuhdis, dan tidak berhadas. Jadi selama dia tidak berhadas dalam masjid, ini i'tikaf, maksud berhadas apa? Masih bersuci, jadi nggak kentut, nggak batal, nggak apa,
yang membatalkan wudu, maka disitulah selama itu doa itu terkabulkan buat dia. Ya. Yang ke-8 apa? Beriktikaf dalam masjid. Niat iktikaf, ya, jangan niat bercanda. Apa niatnya? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Atau nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, sama aja, ya. Nawaitul i'tikaf fil masjid lillahi ta'ala, sama, enggak apa-apa, ya. Artinya apa? Aku berniat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Niat i'tikaf, jangan memikirkan duniawi i'tikaf itu, ya. Jadi akhirawi terus, ukhrawi terus yang dipikirkan. Yang ke-9 apa? Keluar masjid dengan berdoa dan mendahulukan kaki kiri. Yang tadi udah dibilang kan, jika keluar masjid kita hendaknya apa? Melakukan dengan kaki kiri lalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, aku meminta karuniamu. Jadi apa niat masjid, apa niat masuk masjid, niat keluar masjid, ini kalian hafalkan. Jangan sampai kalian tidak hafal, karena inilah kesehari-harian kita yang kita laksanakan, ya. Setiap harinya sholat 5 waktu, ya. Maka itu hendaknya kita amalkan. Ketika masuk masjid pakai kaki kanan. Nah, yang kedua ada apa? Hadap di tempat umum. Hadap tempat umum kan udah dibilang. Jadi setiap dimanapun Anda berada, hendaknya dasari dengan adab, sopan santun. Apa? Ada perkataan apa? Kalamul hal absah min kalamul maqal. Bicara dengan keadaan, bicara dengan keadaan maksudnya apa? Bicara dengan akhlaknya. Maksudnya apa? Perilakunya. Enggak usah pakai ngomongan. Perilaku aja dilaksanakan. Dia sholat berjamaah di masjid, dia minum tangan kanan, dia minum duduk. Perilakunya itu absah min kalamul maqal. Lebih lebih mantap daripada kita ngomong, ya. Dakwah itu lebih mantap dari kita praktek, ya. Kita praktekkan dakwah, sama aja dakwah. Lebih baik daripada kita berbicara saja tapi melakukan tidak, ya.